Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi berbicara dan pembelajaran di sekolah SD. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Kami beranggota 7 anggota. Yang pertama Oktavia Kurniawati, yang kedua Aji Ridho Kurniawan, dan yang ketiga Putri Dwi Lestari, dan yang keempat Raffi Adi Farandika, yang kelima Indri Ati Ika Astiningsi, dan yang keenam saya sendiri Asy Barkia, dan yang ketujuh Ahmad Zaki Faturazi. Di sini kami akan menjelaskan materi berbicara yang telah kami diskusikan. Materi yang pertama akan dijelaskan dari anggota kita. Berbicara. Berbicara adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Pengertian berbicara yaitu penyampaian secara lisan atau kemampuan untuk mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan. Dalam komunikasi, pembicara berlaku sebagai pengirim pesan, sedangkan penerima adalah penerima pesan. Keterampilan berbicara jika dilatih akan semakin sempurna. Dalam artian strukturnya semakin benar, pemilihan katanya semakin tepat, kalimatnya semakin bervariasi. Dalam keterampilan berbicara dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan secara horizontal yang meliputi fenom, kata, fase, kalimat, dan wawancara. Sedangkan yang vertikal yaitu menirukan pembicaraan orang lain, mengembangkan bentuk ujaran yang dikuasai. Yang ketiga, menegakkan atau mengujarkan bentuk ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang dewasa yang sudah benar. Kemudian tujuan berbicara yaitu menghibur, menginformasikan, menstimuluskan, meyakinkan, dan menggerakkan. Hakikat berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Depdikbud tahun 1984. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Pada saat berbicara, seseorang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucap, untuk menghasilkan bunyi bahasa. Bahkan organ tubuh yang lain seperti kepala, tangan, dan roman muka pun dimanfaatkan dalam berbicara. Stabilitas emosi misalnya tidak berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh alat ucap, tetapi juga berpengaruh terhadap kerentutan bahan pembicaraan. Berbicara juga tidak terlepas dari faktor neurologis dan organ tubuh lain yang ikut dalam aktivitas berbicara. Demikian pula faktor semantik yang berhubungan dengan makna dan faktor linguistik yang berkaitan dengan struktur bahasa selalu berperan dalam kegiatan berbicara. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan kata-kata harus disusun menurut aturan tertentu agar bermakna. Pembahasan yang selanjutnya, tujuan dari berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Ada 3 tujuan umum dalam berbicara, yaitu memberitahu dan melaporkan, atau to inform, menjamu dan menghibur, atau to entertain, dan membujuk, mengajak, mendesak, serta meyakinkan, atau to persuade. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan keterampilan berbicara mencakup pencapaian kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pendengaran yang kritis, dan membentuk kebiasaan. Tujuan berbicara di sekolah dasar dalam lingkup kelas rendah adalah melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan melatih siswa untuk bertanya. Sedangkan tujuan
Berbicara di sekolah dasar, kelas tinggi adalah untuk memupuk keberanian siswa, menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih menyanggah atau menolak pendapat orang lain, melatih berpikir kritis dan logis, serta melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Yang akan kita bahas yaitu prinsip konstekstual. Apakah kalian tahu apa itu konstekstual? Merupakan proses pembelajaran yang holistik yang bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami materi ajar dengan mengkaitkan terhadap konteks kehidupan sehari-hari seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara pemahamannya. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya dalam status mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan ini siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari akan bermanfaat pada suatu hari nanti. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxan yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat yang diucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar, telah memadukan unsur fonologi seperti lafal, intonasi, morfologi kata, sintaksis kalimat, dan semiotik makna kalimat. Berdasarkan kenyataan yang saya baca tadi, maka pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu, terintegratif, baik secara unsur fonologi, morfologi, sintaksis maupun semiotik, ataupun pemaduan antara keterampilan bahasa Indonesia. Sebagai contoh pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran dalam bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu dalam kamus besar prinsip apresiatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apresiatif dimana menyenangkan. Jadi prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lainnya seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, dan menulis. Dalam hal ini pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Berikut penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dasar berbicara. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa ujaran hanyalah merupakan ekspresi dari gagasan-gagasan pribadi seseorang dan menekankan hubungan-hubungan yang bersifat dua arah, memberi dan menerima. Kemampuan berbicara sangat bervariasi, mulai dari taraf baik atau lancar, sedang, gagap, atau kurang. Kenyataan tersebut sebaiknya dijadikan landasan berbicara di sekolah. Konsep dasar berbicara sebagai sarana berkomunikasi mencakup akan 9 hal, yaitu yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal.
Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan sisi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi, mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekedar menyatakan ide, tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. Tidak hanya menggunakan pesona, ucapan kata, dan dalam menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tetapi dia menyatakan secara murni, fasih, ceria, dan spontan. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Berbicara adalah sebagai ekspresi pembicara. Melalui berbicara, pembicara menyatakan gambaran tentang dirinya. Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian si pembicara. Berbicara juga merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan tujuan pembicara kepada kejadian di sekelilingnya, kepada pendengarnya atau objek tertentu. Yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Berbicara sebagai tingkah laku sudah dipelajari oleh siswa di lingkungan keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar tempat tinggal sebelum mereka masuk ke sekolah. Keterampilan berbicara siswa harus dibina oleh guru melalui latihan, pengucapan, pelafalan, pengontrolan suara, pengendalian diri, pengontrolan gerak-gerik tubuh, pemakaian kata, kalimat dan pelafalannya, pemakaian bahasa yang baik, serta pengorganisasian ide. Yang keenam, berbicara distimulasi oleh pengalaman. Berbicara adalah ekspresi diri. Bila diri si pembicara terisi oleh pengetahuan dan pengalaman yang kaya, maka dengan mudah yang bersangkutan menguraikan pengetahuan dan pengalaman itu. Baik, di sini akan saya lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu poin ke-7, berbicara untuk memperluas cakrawala. Paling sedikit, berbicara dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi. Yang kedua, berbicara dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala pengalaman. Nah, poin yang ke-8, keterampilan linguistik dan lingkungan anak adalah produk lingkungan. Jika dalam lingkungan hidupnya, ia sering diajak berbicara dan segala pertanyaan dia dijawab, serta lingkungan itu sendiri menyediakan kesempatan untuk belajar. Nah, jadi berlatih untuk berbicara, maka dapat diharapkan anak tersebut terampil berbicara. Ini berarti si anak sudah memiliki kemampuan linguistik yang memadai sebelum mereka memasuki sekolah. Nah, yang poin ke-9, berbicara adalah pancaran kepribadian, gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Kita dapat mengundangnya dari gerak-geriknya, tingkah lakunya, kecenderungannya, dan kesukaannya. Dan cara bicara pada hakikatnya melukisnya apa yang ada di hati. Nah, misalnya pikiran dan perasaan, keinginan, ide, dan lain-lain. Karena itu sering dikatakan bahwa berbicara adalah indeks kepribadian. Poin yang selanjutnya yaitu ragam metode berbicara dalam pembelajaran SD. Yang terjadi dalam pembelajaran berbicara di kebanyakan sekolah adalah guru menyampaikan teori berbicara. Seperti contoh dalam pembelajaran materi berpidato, siswa disuguhi jenis-jenis berpidato. Ada pidato narasi, pidato argumentasi, dan pidato deskripsi. Langkah-langkah berpidato menentukan topik, mencari bahan pendukung, menyiapkan naskah, dan metode berpidato, yaitu metode teks dan metode hafalan, dan metode serta peserta. Hal seperti itu yang kebanyakan dijumpai di sekolah-sekolah. Siswa tidak dilatih
pidato, dan lain-lainnya sesuai dengan materi di atas. Materi di atas dapat diajarkan dengan menerapkan metode-metode berikut yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Ragam metode-metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara adalah yang pertama, metode ulang ucap. Nah, penerapan metode ulang ucap dilakukan guru memperdengarkan suara sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Nah, kemudian siswa diminta mengucapkan kembali dengan metode suara yang didengarnya. Nah, suara yang diperdengarkan boleh berupa kalimat sederhana, misalnya guru ini buku baru. Nah, selanjutnya siswa mengulangi dengan menyebutkan ini buku baru. Nah, seperti itu. Yang poin selanjutnya, metode lihat ucap. Nah, yaitu metode lihat ucap itu dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu, lalu siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Misalnya nih, guru memperlihatkan gambar laptop dan bertanya, ini gambar apa? Nah, siswa secara serentak mengucapkan itu gambar laptop. Nah, cara ini dapat juga ditanyakan secara satu persatu kepada siswa dengan menunjukkan gambar atau benda yang berbeda kepada setiap siswa. Nah, metode yang ketiga, metode memberikan. Memberikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Pemberian perincian dapat berupa struktur suatu benda atau langkah-langkah suatu kegiatan. Seperti contoh, siswa disuruh memperhatikan suatu benda atau gambar. Nah, selanjutnya siswa diminta memberikan atau membuat perincian tentang apa yang dia lihat. Nah, diperlihatkan guru kepada mereka. Misalnya, guru memperlihatkan 3 alat tulis. Maka siswa menyebutkan 3 alat tulis tersebut seperti pensil, buku. 4. Metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru dapat meminta seseorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa yang lain secara bergantian. Metode ini dapat dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, dan hobi masing-masing siswa. Setiap siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Kelima, metode bertanya. Metode bertanya dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda. Di antaranya mengenai gunanya, cara membuat, di mana benda itu dijual, di mana, terbuat dari apa, misalnya tentang pensil, di mana pensil itu dibuat, di mana pensil itu dijual, dan apa kegunaan pensil tersebut. Untuk menerapkan metode ini, sebaiknya guru terlebih memberikan contoh untuk mengajukan pertanyaan tiap pertanyaan guru. Keenam, metode pertanyaan menggali. Metode pertanyaan menggali dapat dimanfaatkan untuk menggali, mengetahui kelurusan dan kedalaman pemahaman atau pengetahuan yang diampu oleh siswa terhadap suatu masalah atau hal. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa, kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubungan dengan benda tersebut, seperti nama, kegunaannya. Selain itu, guru dapat juga menanyakan materi pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Misalnya, guru dapat mengatakan, kemarin kita telah belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi gaya. Sebutkan jenis gaya-gaya yang kamu ketahui tentang pelajaran kemarin. Metode ini dapat
ditunjukkan kepada siswa secara orang per orang. Kemudian ketujuh, metode reka cerita gambar. Metode reka cerita gambar dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar. Siswa ditugaskan memperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.